ekonomi adalah hal yang mutlak diperlukan oleh setiap negara untuk berkembang. Mau bangun gedung, kereta cepat, infrastruktur, perlu ekonomi yang kuat. Bahkan setiap individu pun perlu ekonomi untuk bertahan hidup. Jadi di video ini kita akan bahas mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia diketahui masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi Dana Moneter Internasional atau IMF. Bahkan Indonesia berada di posisi ke-7 di atas Inggris dan Prancis. Dalam ekonomi terbesar dunia ini mengacu pada tingkat GDP atau PDB, Produk Domestik Bruto. Indonesia yang mengacu Purchasing Power Parity atau PPP. Untuk Indonesia mencatatkan PDB sebesar 4,02 triliun US dollar di tahun 2022. Angka ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022. PPP sendiri merupakan salah satu ukuran perbandingan nilai mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di tiap-tiap negara. Posisi paling atas ditempati oleh China dengan besaran PDB 30 triliun US dollar. Diikuti Amerika Serikat dengan PDB 25 triliun US dollar dan India dengan 11,6 triliun US dollar. Selanjutnya ada Jepang, tercatat memiliki PDB atau GDP 6,1 triliun US dollar. Terus Jerman mencatatkan PDB 5,3 triliun US dollar dan Rusia 4,6 triliun US dollar. Sementara Brazil, Inggris, dan Prancis berada di bawah Indonesia. Secara berurutan mencatatkan PDB sebesar 3,78 triliun USD, 3,77 triliun USD, dan 3,68 triliun US dollar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melesat sampai akhir tahun ini. Dia juga membuat skenario terkait tantangan yang akan dihadapi pada 2023 mendatang. Adapun optimisme tersebut muncul karena Indonesia konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama 3 kuartal beruntun. Dan itu masih akan terus berlanjut sampai 3 bulan terakhir di tahun 2022 ini. Meskipun kata Sri Mulyani, di saat yang sama masyarakat harus terkena beban peningkatan harga komoditas, misalnya bahan pangan hingga BBM. Menurut Sri Mulyani, optimisme serupa turut terpencar dari tingkat inflasi yang meskipun naik tapi tidak separah dari negara yang lain. Begitupun untuk nilai tukar rupiah yang meski terkena depresiasi tapi masih slightly better dengan negara yang lain. Dan kita patut bangga. Namun untuk tahun depan, Menteri Keuangan mengatakan pemerintah telah menyetel APBN 2023 guna menghadapi kondisi yang sangat dinamis, khususnya dalam menghadapi tantangan berupa situasi geopolitik Rusia-Ukraina yang penuh ketidakpastian
hingga isu climate change. Jadi sobat, dengan berkembangnya ekonomi Indonesia, kita harapkan ekonomi Indonesia tetap naik di atas 5% untuk bisa mencapai cita-cita menjadi negara maju dan kuat pada 2045. Dan yang paling harus Indonesia lakukan adalah keluar dari middle income trap, dan itu suatu kewajiban yang harus dilewatkan untuk menjadi negara yang maju. Nah, untuk contoh-contoh negara yang masih belum keluar dari middle income trap, menurut saya negara Amerika Latin, seperti Brazil, Meksiko, dan sebagainya. Di ASEAN ada Malaysia yang sedang fight, yang sedang berjuang untuk melewati fase tersebut. Kalau misalnya sudah melewati fase tersebut, negara tersebut sudah menjadi negara yang maju.